Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruh habibina wa syafi'ina sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wa ashabihi wa azwajihi wa ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin. Thumma ila ruh masyayikhina khususan al-jami' hadzal kitab al-Imam Al-Bukhari wal Imam Ibnu Abi Jamrah rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi ulumihima wa bi ulumi sayyidis salihin fid dharain amin wa liman lahu haqqun alaina أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلوم سائر الصالحين إلى أن قال كتاب الإيمان عن أبي بكرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Alhamdulillah ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita ditunjuk lagi oleh Allah kesempatan untuk nyambung kajian kita yang mana insyaallah pada malam hari ini kita ditemani oleh kitab Mukhtasar ringkasan Sahih Al-Imam Bukhari. Jadi materi kita pada malam hari ini membaca hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kita ada di bab al-iman, bab yang menerangkan tentang iman. Cuman Imam Bukhari ini kadang judul sama hadisnya itu susah kita pahami. Ya kan, seperti yang sudah pernah juga Al-Fakir sampaikan, sampai ulama itu punya satu kitab karangan hanya untuk membahas judul-judul Imam Bukhari. Ya, Imam Al-Kandahlawi kalau tidak salah, Imam Zakaria namanya. Itu punya kitab 6 jilid. 6 jilid bukan cara hadis, syarah judul. Ya, jadi judulnya itu disyarahi. Kenapa? Karena tidak semua orang bisa paham kaitan judul sama kandungan hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Ini menunjukkan cerdasnya beliau, menunjukkan kepintaran beliau, tajamnya pemikiran beliau dalam istimbat al-hadis, dalam mengambil hukum dari hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak semua ulama itu bisa mengambil hukum dari hadis Nabi. Harus wong-wongnya tertentu memang yang sudah ditunjuk atau sudah dipilih oleh Allah dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang itu ulama mengambil satu hukum dari hadis Nabi. Pendapat yang lain mengambil hukum juga dari hadis yang sama, tapi hukumnya beda. Contoh, Siti Aisyah radhiyallahu anha itu pernah berkata, Nabi itu kuffina fi thalathati athwabin bidin. Nabi, kata beliau, dikafankan dengan 3 kain kafan. Kata beliau, laisa fiha qamisun. Di dalam 3 kafan ini tidak ada gamis. Maksudnya 3 kafan ini kain baik memang, tanpa gamis wala imamah. Itu kata Siti Aisyah. Imam Syafi'i fahamnya dari hadis ini, oh berarti Nabi itu cuman dikuburkan atau dikafankan dengan 3 kain kafan. Itu yang sunnah. Itu yang sunnah. Tak kata lebih dari itu sunnah. Imam Malik
paham dari hadis itu juga sama hadisnya, riwayatnya ini hadis diriwayatkan oleh Imam Malik fil Muwatta. Wallah alam, Imam Bukhari meriwayatkan atau tidak, Al-Fakir dah ingat, yang Al-Fakir ingat di Muwatta. Imam Malik paham dari hadis itu, kata Imam Malik, 3 kafan, yang mana 3 kafan ini tidak dihitung gamis. Tidak dihitung gamis sama imamah. Kalau gamis sama imamah dihitung jadi 5. 5 kain Nabi Muhammad dikuburkan. Jadi pahamnya Imam Malik dari perkataan Siti Aisyah, Nabi dikuburkan 3 kafan, dengan 3 kafan, yang mana 3 kafan ini bukan atau belum termasuk gamis dan imamah. Itu pahamnya Imam Malik. Pahamnya Imam Syafi'i, Nabi dikuburkan dengan 3 kafan, tidak ada gamis dan imamah. Maksudnya Nabi tidak menggunakan gamis dan imamah. Jadi dari satu hadis itu ulama paham 2 masalah yang berbeda. Hadisnya satu. Jadi sangat fleksibel sekali hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayak tidak semua ulama itu bisa mengambil hukum istinbat bahasanya, ya, dari hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada ulama-ulama tertentu memang yang sudah pilihan dari Allah dan dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang kita baca sekarang diriwayatkan dari Abi Bakrah radhiyallahu anhu. Abi Bakrah ini namanya Nufai. Cuman mungkin setiap orang kalau ditanya atau yang biasa baca kitab hadis ditanya Nufai kenal tidak? Tidak kenal. Kenalnya Abi Bakrah. Yang terkenal di riwayat-riwayat hadis nama beliau Abi Bakrah, padahal namanya Nufai. Abi Bakrah, apakah ini kunyahnya? Dia punya anak namanya Bakrah? Tidak. Kunyah itu kadang dengan sesuatu ini di adat Arab, ya, dengan sesuatu kejadian yang terjadi pada dirinya. Abu Hurairah, apa punya anak Hurairah? Tidak. Tapi karena Nabi pernah melihat beliau sedang memegang kucing, akhirnya sama Nabi dipanggil Abu Hir. Ya, jadi kunyah itu terkadang tidak harus dengan nama anaknya, ya, walaupun aslinya kunyah pakai nama anak, ya, Ustaz nama anak pertamanya siapa, berarti Abu ini. Misalkan nama anak pertama Ahmad, Abu Ahmad. Nabi kan Abul Qasim, karena anak laki-laki yang pertama adalah Al-Qasim, Abul Qasim. Ini Abu Bakrah namanya Nufai bin Harith ibni Kaladah. Kunyah, kenapa dikunyahkan Abu Bakrah? Ya, karena likaunihi tadalla bin Hisni Taif ba'da islamihi bi bakaratin. Karena beliau, ya, sahabat Abu Bakrah ini ketika keluar dari tameng atau dari pengepungan Nabi di perang Taif. Jadi Nabi besar Muhammad SAW setelah merebut kota Mekah, itu di samping kota Makkah kan ada Hunain atau ada kabilah Hawazin. Ini kabilah yang sangat besar, kabilah Arab yang besar. Bayangkan pasukan Nabi itu sempat di awal mulainya peperangan terpukul mundur. Kabilah Hawazin, kabilah yang sangat besar. Pertama Nabi menghadapi kabilah ini di tempat yang namanya Hunain. Sampai sekarang masih ada tempatnya. Cuman mahjur, tempat tidak ada penduduk, ya, di bawah jembatan. Ada jembatan, di bawahnya itu Hunain, tempat terjadi peperangan, ya, yang sahabat-sahabat itu tertipu dengan jumlah yang banyak itu, ya. Kata Allah, kalian tertipu dengan jumlah yang banyak ketika di Hunain. Ketika di Badar kalian jumlahnya sedikit tapi dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Biar apa? Biar Allah nunjukkan menang kalahnya itu bukan karena banyak sedikitnya pasukan. Itu di Hunain. Jadi ketika Nabi Hunain itu jadi tengah-tengah wadi, ya, lembah gitu. Nabi masuk waktu subuh. Tak taunya kabilah ini sudah di lembah Galoh, sudah siap. Jadi pas pasukan muslim masuk, enak mereka, mana ibe. Nah, itu sempat terpukul mundur. Tapi akhirnya Nabi menang, ya. Dan beberapa sahabat mantap tidak lari. Sebagian sahabat lari atau terpukul mundur tadi. Nabi tidak mantap. Akhirnya menang, selesai. Sisa dari Hunain ini lari ke Taif. Kalau Taif lebih jauh lagi dari Mekah. Taif itu atas gunung.
Jadi kalau nak ke Taif itu sekarang itu kita apa syarikah atau PT Bin Laden itu buat jalan muteri gunung. Jadi kita kalau ke Taif naik sekarang mungkin 1 jam. Tapi kalau kita mengikuti jalan lama ada sampai sekarang namanya Thariqus Sail, jalan sail. Itu 2 jam setengah mungkin atau naik bis ya. Naik bis itu kalau bis tidak bisa kan naik jalan muter gunung itu. Tak berani bisan loh. Kalau bis naik jalan yang dijalani oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jalan biasa cuma lama. Itu Taif di atas. Nah, mereka yang dari Hunain tadi itu kalah, ngumpetnya kabur ke Taif karena Taif punya benteng yang kuat. Jadi akhirnya Nabi dikepung sama Nabi Taif sampai kurang lebih 1 bulan Nabi mengepung kota Taif dan mereka tidak keluar. Akhirnya kata Nabi, ya sudah, aku diberitahu oleh Allah, kata Nabi, bahwasanya ini bakal masuk Islam kalau ditinggal sama Nabi. Jadi tidak terjadi peperangan. Ada cuman apa? Adu panah baik dan beberapa sahabat meninggal, dikuburkan di Taif. Sekarang ada kuburannya itu kalau antum ke Taif ada masjid Sayyidina Abdullah bin Abbas. Di samping masjid Sayyidina Abdullah bin Abbas itu ada kuburan Sayyidina Abdullah bin Abbas. Di sampingnya lagi, walaupun kuburan di sana kan tidak jelas, ya kan orang sana anti kubur istilahnya, anti ziarah. Di sampingnya lagi ada kuburan syuhada Taif, sahabat-sahabat yang gugur di peperangan Taif ini. Ketika Nabi ngepung adu panah doang. Nah, beberapa sahabat meninggal, belasan yang meninggal di peperangan Taif. Nabi ketika ngepung, Nabi beri pengumuman sama orang yang dikepung itu, yang keluar dari benteng masuk Islam, istilahnya pasrah atau pasrah pokoknya, itu dimaafkan oleh Nabi. Nah, termasuk yang keluar Abi Bakrah ini. Keluar dari benteng bibakaratin, ya, dengan apa namanya binatang ternaknya, ya, akhirnya dijulukilah Abi Bakrah. Itu ya kenapa dijuluki Abi Bakrah. Jadi arti Bakrah itu Bakrah, ya, apa namanya binatang ternak. Qala, beliau berkata, Abi Bakrah ini, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi bersabda, idzal taqal muslimani bisayfayhima fal qatil wal maqtul finnar. Kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau dua orang muslim bertemu dengan pedangnya, artinya saling adu pedang, yang satu sudah mengeluar ke pedang, yang satu yang juga mengeluar ke pedang, fal qatil wal maqtul finnar, baik yang membunuh atau yang terbunuh itu masuk api neraka, kata Nabi. Baik yang membunuh atau yang terbunuh. Qultu, Abu Bakar bingung. Akhirnya beliau nanya sama Nabi, ya Rasulullah, hadzal qatil fama balul maqtul. Yang terbunuh, yang membunuh okeylah, jelas, dia ngebunuh pasti masuk neraka. Terus yang terbunuh kan kalah dia istilahnya, terbunuh kok masuk neraka juga, ruginian istilahnya, pemahaman dia, sudah terbunuh masuk neraka pula. Apa kata Nabi? Qala innahu kana harisan ala qatli sahibih. Iya, kata Nabi, cuman dia itu terbunuh bukan karena dia ngalah, karena memang dia kalah, padahal dia punya niat untuk ngebunuh temannya juga. Keduluan, ya, jadi keduluan terbunuh, akhirnya mati. Tapi kalau dia tidak keduluan, dia yang jadi pembunuh. Maka di sini kata ulama, dilihat masalah niat, pentingnya masalah niat. Bayangkan, karena niat nak ngebunuh, walaupun dia terbunuh, dia masuk neraka, kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Al-Imam Ibn Hajar rahimahullahu taala, kata beliau, tapi ini dua orang muslim yang saling membunuh ini bukan alal haq, bukan dilandasi dengan sesuatu yang benar. Artinya bukan setiap dua muslim saling perang pasti dua-duanya masuk neraka. Tidak. Di surat Al-Hijr ada perintah dari Allah. Kata Allah,
Kalau ada kelompok yang keluar dari imam, faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Ada imam yang sah, misalkan khalifah yang sah, ditunjuk oleh masyarakat, dipilih. Ya khalifah seperti zaman Sayyidina Ali, ya. Sah. Kemudian ada sebagian orang tidak mau baiat, sedangkan ini khalifah sudah ditunjuk, sudah sah. Dia dah kalah baiat, keluar, khurud, bughah namanya kan, pemberontak. Itu hukum bughah, faqatilul lati tabghi, kata Allah. Perangi. Ini kan perang muslim sama muslim. Faqatilul lati tabghi, perangi kata Allah, hatta tafi'a ila amrillah, sampai mereka mau mengikuti perintah Allah. Artinya taat sama khalifah yang sudah ditunjuk, sah. Ini di luar hadis ini. Jadi hadis ini bukan secara umum. Hadis ini kalau mereka muslim saling bunuh ini dengan karena masalah hal yang tidak ada kaitannya dengan syariat atau bukan untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi tadi kalau pemerintah yang sah memerangi kelompok pemberontak walaupun satu agama, muslim sama muslim, itu tetap yang ngebunuh tidak masuk neraka. Yang ngebunuh, maksudnya yang hak, yang benar, yang imam sah tidak masuk neraka. Cuman ada hukum-hukum khusus. Jadi biar tak diembek sama ISIS. Apa namanya? Ada tawanan perang, ada ghanimah, tidak ada. Jadi ketika Sayyidina Ali memerangi kelompok yang tidak mau taat sama beliau, itu tidak ada tawanan. Perang selesai, itu nah. Perang selesai. Kan terjadi itu Sayyidina Ali sama Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha yang bernama kejadiannya Waqatul Jamal. Kalau yang sama Siti Aisyah Waqatul Jamal, karena Siti Aisyah nunggangi onta. Sayyidina Aisyah tidak mau baiat, bukan tidak mau baiat, kata Sayyidina Aisyah, nanti kita urus dulu siapa yang bunuh Sayyidina Utsman. Sayyidina Ali tidak, kata Sayyidina Ali, pemikiran Sayyidina Ali lain lagi. Kita bersatu dulu baru kita usut. Satu dulu, ayo baiat dulu, selesai ke dulu biar tidak pecah belah umat, baru kita usut, begitu kan. Akhirnya Sayyidah Aisyah itu ulama sejarah Al-Imam Adz-Dzahabi di dalam kitabnya Siyar A'lamun Nubala itu mengatakan Siti Aisyah itu ketika melihat dua pasukan ketemu, ya Allah, aku ni tidak niat cak ini, itu. Cuman kan kadang kalau banyulah, banjir lah, itu dah acak lagi nak nahan, itu. Jadi Siti Aisyah radhiyallahu anha ketika melihat dua pasukan ketemu, pasukan beliau dan pasukan Sayyidina Ali, terkejut, nyesel. Bukan ini yang aku maksud. Tak ada sampai nak perang. Cuma beliau perempuan, akhirnya ya sudah terjadi peperangan. Dan Sayyidina Ali ngelarang. Kata Sayyidina Ali, yang kabur jangan dikejar. Karena muslim. Cuman Sayyidina Ali ada perintah faqatilu, kata Allah. Perangi. Orang yang tidak mau baiat imam sah sampai mereka mau baiat. Tapi hukumnya beda sama memerangi orang kafir. Kalau kafir ada tawanan perang, kan? Terus ada rampasan perang. Ini tak kata. Jadi selesai perang selesai. Kata Sayyidina Ali, yang kabur jangan dikejar. Ini hukumnya jelas Sayyidina Ali. Terus tidak ada rampasan perang. Artinya ada wong yang kalah, kita ambil pedangnya, kita ambil kudanya, tak boleh. Dia muslim, ikhwana, saudaramu, tak boleh. Jadi cuma perang biar mereka ini tobat, kembali ke jalan yang benar atau baiat imam yang sah. Itu. Jadi keluar dari hadis ini Sayyidina Ali sama Muawiyah di kejadian Siffin. Begitu juga sama, persis. Sayyidina Ali hukumnya macam itu. Tidak boleh dikejar. Jadi bukan alasan untuk orang yang sekarang atau yang pernah terjadi kan, tawanan perang. Siapa yang ditawan? Na'udzubillah, muslimah. Yang ditawan muslimah. Jadi budaknya itu betina muslim. Ini tidak tahu sejarah, tapi mereka ini yang melakukan ini, dia menganggap yang tidak sepemahaman sama dia kafir. Jadi wajar. Seperti ISIS atau Daesh, bahasa Arabnya itu kelompok Daesh. Mereka ini menganggap yang tidak sepemahaman sama mereka kafir. Jadi wong muslim itu Islam cuma dia baik di dunia ini. Yang lainnya kafir. Dan terjadi itu
Di Suriah tuh sampai mereka berani nawan muslimah-muslimah, perempuan muslim. Jadi tawanan perang. Hijab tawanan perang. Nauzubillah min dzalik. Jadi mereka tuh nganggap ini kafir sudah. Jadi ke tawanan perang. Jadi masalah ini keluar dari hadis ini, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar. Juga termasuk keluar dari hadis ini ya, orang yang membela diri. Daf'us sa'il ya, kalau di kitab fikih, kitab bab jinayat ada namanya bab daf'is sa'il ya, membela diri dari orang yang ingin membahayakan diri kita, harta kita, terus harga diri kita, anak istri kita ya. Itu hukumnya kata Nabi akhaf bil akhaf, maksudnya pertama kalau bisa tidak sampai bunuh, jangan bunuh begitu. Tiba-tiba ada orang masuk, naudzubillah, insya-Allah tak terjadi sama kita Ada orang di luar sana misalkan. Maling masuk ke rumahnya. Maling ni kan berarti ingin mengincar hartanya misalkan. Kalau dia bisa geretak maling itu keluar tanpa ngebunuh, ya udah tak apa-apa. Jangan sampai ngebunuh begitu. Misalkan digebuk baik, berlari habis tu, ya udah. Ya. Sampai patah ke baik kakinya, yang mau tangannya, jadilah misalkan. Tapi misalkan tak bisa, aku kalau tak bunuh dia, dia bunuh aku. Ini kan mazlum, kita gambarannya. Ini kita tak apa-apa, gemudu. Jadi memang tak katik jalan yang lain kecuali kita bunuh dia. Itu tak apa bunuh. Ini namanya daf'us sa'il. Makanya tak tahu kalau hukum negara kita disah ke, diboleh ke apa tidak itu hukumnya. Penjara tak kita yang membunuh? Tetap penjara ya. Lah kalau di hukum Islam tidak, ya kan? Tapi selagi memang tidak ada jalan keluar yang lain kecuali dengan dibunuh. Kalau masih bisa dilumpuhkan kakinya tembak atau kakinya kita patah ke, itu tak boleh kita bunuh. Nah, jadi masalah ini juga keluar dari hadis ini. Walaupun yang kita bunuh tadi muslim, tapi karena dia ingin mengincar nyawa kita, harga diri kita, harta kita, maka kita boleh menggunakan kekerasan bahkan sampai membunuh. Kemudian itu selesai hadis yang tadi diriwayatkan oleh Abu Bakrah. Jadi juga ini pentingnya kata ulama faedah terakhir dari hadis ini, pentingnya kita mengetahui bahwasannya ruh seorang muslim itu sangat mulia, sangat diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh sembarangan. Kalau kita baca berita sekarang tiap hari ada pembunuhan, naudzubillah min dzalik. Padahal itu sangat ini kata Nabi. Nabi itu pas stop di hari Arafah, wukuf di Arafah, Nabi ngomong, tahu tak hari ini apa? Hari ini hari Arafah, hari yang mulia, tempat yang mulia. Kata Nabi, darah kalian, harga diri kalian itu haram di antara kalian. Ya, artinya tak boleh kita ngusik harga diri sesama muslim. Ya, kita tak boleh ngusik hartanya. Ya, maksudnya mengambil hartanya tanpa hak. Ya, kemudian kita tak boleh ngusik atau utak-atik darahnya, maksudnya sampai membunuh seorang muslim. Hukumnya dosa besar. Ya. Hukumnya dosa besar. Ini termasuk faedah yang bisa diambil dari hadis yang diriwayatkan oleh Abi Bakrah. Kemudian hadis berikutnya, hadis ke-6 di kitab ini, Mukhtasar Sahih Bukhari. Hadis ke-6 dari kitab Al-Iman diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah ini sama tadi. Namanya bukan Abu Hurairah, namanya Abdurrahman bin Sakhar. Walaupun kata ulama khilaf di nama Abu Hurairah ini banyak sekali, sampai 30 khilaf. Ada yang bilang fulan, ada yang bilang fulan, ada yang bilang fulan. Beliau ini Islamnya itu padahal pertengahan tahun ke-7 Hijriah. Islamnya pertengahan tahun 7 Hijriah. Nabi akhir tahun atau awal tahun 11 meninggal. Jadi 2 tahun, tidak sampai 3 tahun. Beliau ini nututi Nabi Muhammad SAW. Cuman karena beliau ini termasuk ashabus suffah, beliau ini termasuk orang yang sahabat-sahabat yang tinggal di masjid bersama Nabi,
Jadi banyak dapat ilmu dari Nabi Muhammad SAW. Banyak. Kenapa banyak? Yo, di masjid terus. Jadi terus sering melok Nabi. Melok kan orang Ashabus Suffah tu makannya apa yang dimakan sama Nabi. Abu Hurairah ni senang ikut Nabi undangan makan gitu nah. Melok Nabi undangan makan senang melokin Nabi. Makanya 2 tahun setengah cuman beliau minal mukthirin fir riwayah. Termasuk sahabat yang paling terbanyak meriwayatkan hadis. Itu Abu Hurairah. Walaupun bukan artinya Abu Hurairah ini paling banyak sahabat meriwayatkan hadis, maksudnya semua hadis yang dia riwayatkan langsung dari Nabi, tidak. Hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah banyak juga dari sahabat yang lain. Jangan hadis ini, itu belum tentu Abu Hurairah dengar langsung dari Nabi, tapi dari sahabat yang lain. Cuman sama ulama tidak dipermasalahkan, kan kalau dari kaidah aslinya tidak boleh. Misalkan ana dengar dari ustaz, kemudian ana bilang langsung anin nabi, dari ustaz baru ke nabi. Kemudian ana bilang anin nabi, ana bukan sahabat, ustaz sahabat, itu tidak boleh. Itu namanya nanti menjatuhkan satu orang, jadi hadisnya tidak diterima, dhaif. Gambaran ini diperbolehkan kalau yang dihapus dan yang menghapus sama-sama sahabatnya. Jadi Abu Hurairah meriwayatkan hadis dari Sayyidah Aisyah misalkan, atau dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq misalkan. Kemudian ketika Abu Hurairah meriwayatkan hadis tersebut, tidak disebutkan Sayyidina Abu Bakarnya, kemudian juga tidak disebutkan Sayyidah Aisyahnya. Nah, di sini tidak dipermasalahkan. Kenapa? Karena yang menghapus dan yang dihapus itu adalah sahabat. Jadi ini penting kita tahu kenapa? Karena banyak orang sekarang yang ingin meragukan umat muslim dengan hadis Nabi besar Muhammad SAW. Mereka berdalil gini, kata mereka nih, yang biasanya ini orientalis ini, atau bahasa Arabnya mustasyrik. Itu mereka mengatakan seperti ini, kalian itu hadis yang kalian dapatkan dari Nabi kebanyakan dari siapa? Abu Hurairah. Abu Hurairah itu Islamnya 2 tahun setengah cuman, atau Islamnya pertengahan tahun ke-7. Jadi nemuin Nabi 2 tahun setengah. Abu Bakar saja yang Islam pertama kali sampai Nabi meninggal, jumlah hadisnya cuma 200. Abu Hurairah 1000 lebih. Macam mana kita jawab? Dia ini ingin meragukan kita dengan Abu Hurairah. Kita kalau sudah ragu dengan Abu Hurairah, itu mungkin sepertiga hadis Nabi kita tidak pakai. Karena kebanyakan hadis 1000 lebih. Jadi mukthirin itu dibatasi sama ulama mustalah hadis, itu yang riwayatnya di atas 1000. Itu mukthirin. Ya, mukthirin itu paling banyak yang meriwayatkan hadis di atas 1000. Abu Hurairah kalau tidak salah 1500 periwayatan hadis. Sayyidina Abu Bakar cuma 200. Sayyidina Abu Bakar itu 23 tahun tidak pernah pisah sama Nabi. Hijrah bareng istilahnya. Kita kalau baca di hadis, Nabi datang bersama Abu Bakar, Nabi keluar bersama Abu Bakar, Nabi ini, tapi hadisnya cuma 200. 23 tahun bareng Nabi, dari Nabi pertama kali diutus sampai Nabi meninggal. Abu Hurairah tidak sampai 3 tahun, hadisnya melebihi Abu Bakar. Berarti kan Abu Hurairah ini bohong. Itu terjadi itu. Ada pemikiran yang ingin meragukan umat Islam dari hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijawab sama ulama dengan beberapa jawaban, termasuk jawabannya tadi. Kata ulama, tidak semua hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah itu murni beliau dengar langsung dari Nabi. Banyak dari hadis riwayat Abu Hurairah beliau dengar dari sahabat yang lain, kakak kelasnya. Cuman mereka ini karena sama-sama sahabat, walaupun yang dihapus itu sahabat, tidak disebutkan siapa Abu Hurairah dari siapa, tidak masalah. Kenapa? Karena yang dihapus juga sahabat, pasti diterimanya. Kalau yang dihapus bukan sahabat, nah itu yang jadi masalah. Kenapa jadi masalah? Kata ulama, kalau yang dihapus di dalam sanad itu tidak disebutkan di dalam sanad bukan sahabat, takutnya kaget yang dihapus ini kita tidak terima hadisnya.
Misalkan yang dihapus tabi'in. Tabi'in kan bukan sahabat. Harus disebutkan dulu siapa tabi'in ini. Biar apa? Biar kita bisa cek dengan pandangan ulama hadis. Ini fulan ini diterima tidak hadisnya. Gitu. Tapi kalau sahabat diterima kalau nas Quran. Nas Quran sahabat itu kulluhum udul, semuanya adil. Adil di sini maksudnya fiqh. Ya, di dalam bidang ilmu hadis fiqh yakni diterima. Ya, dipercaya fiqh itu. Ya, jadi siapapun itu sahabat, siapapun, ya, kemudian dihapus di dalam sana tidak masalah. Nah, Abu Hurairah ini contoh paling jelas kita contoh kalau kita ingat bab pertama atau hadis pertama dari kitab Sahihul Bukhari. Cerita tentang Nabi ketika baru diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba Anda lihat siapa perawi hadisnya? Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah belum lahir. Iya. Sayyidah Aisyah itu lahir 5 tahun setelah Nabi diutus. Iya. 5 sinin ba'dal bi'tsah. 5 tahun setelah Nabi diutus baru lahir. Tapi cerita yang dia belum lahir 5 tahun, dia yang riwayatkannya. Nah, berarti kan pasti dia dengar cerita ini dari sahabat yang lain, dari abahnya mungkin, dari kakaknya, dari sahabat yang lain. Cuman karena yang dihapus juga sahabat, Sayyidah Aisyah tidak perlu lagi. Oh, ini aku cerita dari misalkan abahku, tidak perlu. Praktek sahabat seperti itu. Langsung Sayyidah Aisyah menceritakan Nabi itu pas diutus cak ini. Jadi tidak masalah. Ini jawaban yang paling gampang untuk kita ngebantah tadi. Orang yang ingin meragukan kita dengan riwayatnya Abu Hurairah. Jadi contoh yang lebih kuat tadi Sayyidah Aisyah menceritakan, meriwayatkan cerita yang beliau belum dilahirkan pada saat itu. 5 tahun belum dilahirkan beliau pada saat itu. Jadi itu, terus misalkan, terus kenapa Ustaz Abu Hurairah itu hadisnya banyak, sedangkan Abu Bakar hadis cuma 200? Apakah Abu Bakar tidak tahu hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah? Tidak. Sayyidina Abu Bakar cuman punya hadis 200 karena kata ulama ini juga termasuk jawaban Syekh Muhammad Awwamah hafizahullah. Beliau mempunyai kitab Adabul Ikhtilaf, itu dijawab sama beliau. Kata beliau, Sayyidina Abu Bakar itu cuman 2 tahun hidup setelah Nabi. Dan 2 tahun itu beliau memerangi, sibuk dengan urusan siasah, urusan daulat, memerangi yang tidak mau zakat, habis itu memerangi murtad, yang ngaku-ngaku Nabi, terakhir Musailamah tuh, habis itu setelah perang Jazirah Arab bersatu kembali, langsung menyiapkan pasukan untuk memerangi Romawi, menyiapkan pasukan untuk memerangi Persia. 2 tahun meninggal. Kapan ada waktu untuk meriwayatkan hadis, kata ulama. Sayyidina Umar juga begitu, tidak banyak riwayat hadisnya. Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali juga begitu. Ini sahabat dari awal semua ini, ya kan? Hidup sama Nabi puluhan tahun, cuma riwayat hadisnya sedikit. Kenapa itu tadi? Mereka hidup tidak terlalu lama setelah Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian, misalkan Sayyidina Ali lama setelah Nabi, cuman beliau sibuk dengan urusan daulah, urusan khilafah. Akhirnya tidak punya banyak waktu untuk meriwayatkan hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan kita lihat Sayyidah Aisyah kosong. Oke, termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Abu Hurairah kosong, termasuk sahabat paling banyak meriwayatkan. Anas bin Malik kosong, umurnya panjang lagi. Dengan termasuk salah satu sahabat yang meninggalnya terakhir, Anas bin Malik, minal mukthirin fil hadis. Beliau itu termasuk yang paling banyak meriwayatkan hadis. Umurnya panjang, jadi kosong pula. Siapa lagi? Abu Sa'id Al-Khudri, juga sahabat kecil, umurnya panjang. Jabir bin Abdullah juga. Jabir bin Abdullah itu dibisyar, udah dikasih kabar sama Nabi. Wahai Jabir, nanti kau bakal ketemu sama cucu aku yang namanya Muhammad Al-Bagir. Kirim salam, kata Nabi. Muhammad bin Bagir ini bin Ali Zainal Abidin As-Sajjad. Ali Zainal Abidin As-Sajjad bin Husain binti Fatimah binti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu. Siapa lagi? Sayyidina Jabir, Abu Hurairah. Jadi semua
Abdullah bin Umar, itu sahabat-sahabat kecil yang umurnya panjang. Ya. Terus juga kata ulama, ketika masih zaman Sayyidina Abu Bakar, zaman Sayyidina Umar, zaman Sayyidina Utsman, itu masih banyak sahabat kan. Sahabat itu kata-kata tahu kalau hadis Nabi. Yang banyak ingin mendengar hadis Nabi itu tabi'in yang baru masuk Islam. Sayyidina Ali. Yang diincar siapa? Oh, Abu Hurairah, Siti Aisyah, Abu Sa'id Al-Khudri dan yang lain-lain. Jadi minal mukthirin, termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Abu Hurairah. Tadi alasannya ya, karena beliau panjang hidupnya dan beliau itu bisa fokus dalam periwayatan hadis. Sedangkan sahabat-sahabat besar seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali itu sibuk menggantikan posisi Nabi besar Muhammad SAW mengurusi masalah daulah Islamiyah. Ya, karena daulah waktu itu lagi goyang kan, Nabi meninggal goyang. Ya, akhir sama Sayyidina Abu Bakar dimantapkan lagi, mantap Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, begitu. Jadi itulah kurang lebih jawaban untuk orang yang ingin meragukan umat Islam dengan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Jadi mereka tuh nyerangnya dari situ. Tidak sikok-sikok hadis. Kalau sikok-sikok hadis kelamuan gina kata dia, kita langsung ke Abu Hurairahnya. Dan itu memang udah tertuju, dipelajari masalah ini. Udah disusun. Abu Hurairah selamat, kita perangi Ibn Syihab. Ibn Syihab ini tabi'in termasuk yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ibn Syihab selamat, kita masuki pemikiran sesat di Imam Malik dan kitabnya Muwatta. Itu juga diserang sama orang yang tadi. Jadi yang diserang itu langsung Bukhari juga begitu diserang. Akhirnya kalau orang sudah ragu dengan Bukhari,